Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky. Selamat datang di Opsi Ngobrolin Psikologi. Apalagi sempat diisukan bahwa Prabowo cukup mengagetkan publik, gitu ya. Yang cocok jadi presiden adalah ya ketua partai. Jadi karena akan lebih mudah untuk mengendalikan semuanya gitu. Bincang-bincang terkait psikologi bersama Himpunan Mahasiswa Psikologi INSIP atau Institut Agama Islam Pemalang. Kali ini adalah episode yang perdana ya buat Ngopsi ini ya. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang lagi hit nih di perpolitikan negara kita ini ya, yaitu tentang harapan masyarakat terhadap kabinet baru Bapak Prabowo Subianto, yaitu Bapak Presiden yang terpilih di tahun ini ya. Dalam konteks politik saat ini, harapan masyarakat sangat penting untuk diperhatikan, terutama setelah banyaknya perubahan dalam kepemimpinan. Nih, bersama narasumber kita, yaitu Bapak Soleh Afif, MPSI, yang biasa dipanggil dengan Pak Afif. Beliau adalah dosen di Fakultas Psikologi Institut Agama Islam Pemalang. Assalamualaikum Pak Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Pak Afif. Gimana Pak kabarnya? Nah, baik. Di sini baru saja hujan deras. Alhamdulillah. Afif nih, kita melihat nih setelah kita habis pemilihan 2024 ya, dan terpilihlah Bapak Presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto bersama Mas Gibran Raka Buming Raka ya sebagai Wakil Presiden. Kemudian ada beberapa kabinet yang sudah dibentuk oleh Bapak Prabowo ini. Ya, kemarin sudah wamil di Magelang ya, semoga tertancap benar-benar nasionalisme sehingga benar-benar menjadi harapan rakyat ya. Tapi kita lihat bahwa menteri dan kementerian di kabinet ini mungkin lebih banyak daripada sebelumnya. Ini di catatan saya nih, kalau kabinet merah putih itu menterinya ada 48, kemudian wakil menterinya ada 59. Kemudian ditambah lagi ada badan-badan khusus yang tidak berkoordinasi langsung ke kementerian. Termasuk di situ ada Raffi Ahmad dan juga Gus Miftah ya yang juga kemarin dilantik. Nah, ini menurut Pak Afif nih, melihat harapan masyarakat terhadap kabinet baru ini seperti apa di kondisi sekarang? Oke, terima kasih Mbak Vicky ya. Menarik memang kita bicara tentang kabinet gitu ya. Apalagi dari perspektif kita mengkaji dari ilmu psikologi begitu. Jadi diskusi ini, topik ini menjadi pelajaran, menjadi informasi bagi masyarakat betul untuk kita semua bahwa psikologi tidak hanya membahas tentang apa ya, dunia yang seharian, bahwa politik itu bisa juga dibahas dalam perspektif psikologi begitu. Nah, bicara politik juga bicara berkaitan dengan kondisi sosial kan, dia berkaitan dengan orang-orang kan, tentang kepemimpinan, kemudian tentang organisasi, tentang persepsi publik. Nah, bagaimana dengan hari ini ya tentang kabinet baru Prabowo begitu. Nah, tentu ketika Prabowo terpilih, kemudian ada menuju pelantikan kemarin, sebenarnya masyarakat itu sangat-sangat ekspektasinya sangat tinggi, gitu ya. Apalagi sempat diisukan bahwa Prabowo dengan ketegasannya, persepsi masyarakat begitu kan, ini menjadi alasan Prabowo kemudian terpilih. Kemudian besar ada di benak publik bahwa Prabowo ini akan membentuk kabinet yang kita tahu karakteristik Prabowo tegas, kemudian juga tidak suka basa-basi begitu ya, dan mengisukan bahwa akan kabinetnya kabinet Zaken kabinet ya, yang diisi orang-orang profesional begitu. Nah,
tanda-tanda kita lihat bahwa kabinet ini dan tadi ya eh, menteri dan wakil menteri gitu, dan dengan jumlah begitu besar ya kabinet gemuk dengan kemudian gaya kepemimpinan militeristik gitu kan ala Prabowo itu memang sesuatu yang kalau secara militeristiknya memang dan kabinet gemuk itu sebenarnya sudah agak terprediksi begitu. Tapi segemuk sekarang komposisinya tentu itu cukup mengagetkan publik gitu ya. Nah, saya takutnya itu menjadi kemudian merasa memiliki. Nah, nah lalu kalau kita bagaimana dengan kemudian harapan masyarakat, tentunya ini menjadi challenge tersendiri para menteri dan kabinet itu sendiri, ya, mengingat ada pesan yang ingin disampaikan oleh kabinet ini bahwa para menteri diharapkan kemudian untuk bisa langsung semuanya fokus bekerja di bidangnya atau fokus pada visi misi presiden. Jadi memang menteri dan wakil menteri beberapa ya lebih yang sekarang ini karena komposisi strukturnya dipecah dan sebagainya dan eh, ruang lingkupnya kecil, ruang lingkupnya lebih kecil dibanding sebelumnya, maka diharapkan kalau kita mungkin sekarang bisa menteri atau wakil menteri selevel dirjen begitu. Jadi memang diminta untuk beberapa kemudian secara teknis langsung. Nah, tentu harapan publik adalah dengan harapan dari Pak Prabowo ini kesannya bahwa masyarakat kemudian dengan cepat problem-problem yang di lapangan itu bisa tertangani. Kalau sebelumnya ya kan Jokowi dengan presiden belusukan merakyat begitu Mbak. Kalau ini diharapkan para menteri ya para wakil menteri bukan lagi bicara tentang visi misi kemudian membangun birokrasi tidak, tapi langsung problem solving gitu. Jadi kenapa kemudian ada beberapa menteri dipecah begitu atau bahkan berkaitan visi-visi strategis Prabowo ya tentang pangan, kemudian tentang apa? Tentang eh, makan siang gratis, gitu kan? Tentang proyek perumahan, gitu. Itu terlihat sekali, ya. Menteri-menteri yang ditaruh di situ diminta untuk langsung fokus, gitu kan? Langsung dengan komposisi yang A, begitu. Nah, apakah? Nah, sayang memang kemudian ada beberapa menteri yang sudah menunjukkan hal yang ini bisa kepercayaan publik meragukan nih dari awal gitu. Ketika kita lihat kasusnya bukan kasus ya, tapi hal yang polemik di masyarakat itu dua menteri Prabowo ya, Natalius Pigai, Menteri HAM gitu kan, meminta anggaran 20 triliun untuk universitas gitu. Kemudian juga Yandri Susanto itu Menteri Desa gitu kan, yang Ya, menggunakan KOP begitu fasilitas negara untuk kepentingan tadi itu tentu menjadi contoh yang buruk. Namun kemudian dia dengan cepat kemudian isu itu ya, masalah itu kemudian diberitakan bahwa Seskap telah memarahi. Nah, telah apa namanya telah memarahi, telah menegur begitu istana kejadian. Tapi tentu ini menjadi ingatan publik ya bahwa ini warning semangat semacam warning bagi para menteri untuk kemudian bisa memenuhi harapan ya apa yang diharapkan publik. Jadi ya kurang lebih begitu. Jadi masalah harapan publik tetap saya pikir belum terlihat. Gitu. Apakah ini akan tinggi atau besar? Eh, Kalau kita melihat flashback 2014 itu situasinya udah berbeda. Kan kita lihat ada ke depan eh, mungkin publik akan apa? Mungkin tidak terlalu berharap, tetapi apabila ada hal yang dirasa kurang tepat atau dirasa mencederai masyarakat tentu ini akan semacam kuda-kuda nih masyarakat nih. Beberapa kelompok udah siap kemudian untuk eh, karena sekali lagi terlihat kuat kabinet ini tetapi banyak kelemahan yang ada. Kalau dulu harapannya tinggi, kalau sekarang itu semua memata-matai, semua siaga gitu kan. betul.
Kalau tidak ada menteri atau apa yang kurang ini, ya siap aja ada konstelasi politik berikutnya. Entah kemudian PDIP masuk atau apa begitu. Oke, saya rasa begitu, Bang Vicky. Tapi kalau akhirnya masyarakat itu dengan melihat gemuknya kabinet, kemudian ada beberapa mungkin gejolak-gejolak di masyarakat juga, karena kan menimbulkan persepsi apa? Ini apakah karena ini bagi-bagi kursi eh, atau memang benar-benar diperlukan gitu. Kemudian ada narasi-narasi, dan ini nanti gimana nih pajak kita gitu? Akan semakin banyak dong pajak yang akan dikeluarkan gitu. Itu Oke. gimana Pak menanggapinya? Karena itu kan juga kan Ya, psikologi dari masyarakat juga ketika lihat wah pajakku betul. diusik lagi nih gitu. Dari awal kan bahwa yang di brand dari Prabowo Gibran bahkan dari sejak pemilu adalah siap mengakomodir 1.000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Harusnya masyarakat harus siap dengan realitas bahwa akan terjadinya kabinet gemuk gitu karena Prabowo tipenya ingin mengakomodir semua. Kalau perlu sebenarnya kalau PDIP masuk atau semua kalau perlu nggak ada oposisi gitu. Kalau perlu ya bisa sampai 150 menteri, 200 menteri bagi Kementerian Prabowo tidak masalah. Nah, lantas bagaimana kemudian berkaitan dengan APBN gitu ya. Eh Prabowo dikenal orang yang dia siap menggunakan bahkan jiwa raganya begitu ya, bahkan fasilitas harta yang dimiliki dan sebagainya untuk membiayai apa, strukturnya gitu, organisasinya begitu, termasuk kinerjanya. Termasuk kemarin isunya kan tentang apa, training di Magelang begitu kan, Ya, menggunakan eh, uang pribadi. tiga. Namun tentu ini akan menjadi problem begitu, karena mengingat bahwa sekali lagi jabatan presiden itu kalau kemudian sampai seorang presiden gitu ya terlalu kemudian heroik begitu, nah, saya takutnya itu menjadi kemudian merasa memiliki. Nah, jadi seperti raja, Ya, jadi akan tumbuh otoritarian baru gitu kan. Ini bisa ya tadi ya belakang dengan demokrasi gitu. Memang ya sebagai seorang patriot ya Prabowo itu layak melakukan itu ya. Untuk kadang kita juga dalam dunia kerja seorang pemimpin yang ngeluarin uang-uang dikit-dikit itu kan bagian dari upaya juga membantu kinerja kita kan supaya lebih efektif, efisien gitu, gitu kan. Nah, termasuk passion gitu kan seorang pemimpin. Hingga lagi, apakah kemudian kabinet ini akan menggeroti dan gemuk itu akan menjadi menambah beban di APBN? Kita lihat memang secara teori, kalau kita menggunakan eh, kepemimpinan yang lama begitu, apa yang dilakukan oleh Jokowi, kemudian yang dimana di situ banyak para birokrat yang mengendalikan begitu kan. Kepemimpinan Jokowi yang tidak mengerti birokrasi, kemudian wakilnya dan dia menyerahkan para birokrat untuk menyusun, memang akan memakan biaya yang banyak. Eselon 1, eselon 2 kan harus ada kemudian aturan baru eselon 1, eselon 2. Tapi kalau kemudian di sisi lain ini bisa menjadi tidak berarti juga untuk menambah beban juga, tidak mengefek pada beban negara atau keuangan kita mengingat bahwa ada sosok Sri Mulyani gitu sebagai penjaga gawang gitu kan keuangan, mesti dia tidak akan rela dan hanya untuk eh, apa yang dia bangun mati-matian seorang Sri Mulyani itu tentang fiskal, tentang keuangan itu kemudian hanya akan habis untuk birokrasi. Nah, maka dari itu sebenarnya kabinet gemuk ini bukan berarti ada kekuasaan yang sama, maka berarti kekuasaan menteri semakin kecil begitu. Ibaratnya, misalkan katakan anggaran 100 miliar tadinya hanya untuk satu kementerian, kemudian ini pecah, berarti jadi ada dua kementerian, maka ya satu kementerian ini hanya anggarannya 50 miliar. Bahkan kemudian ada yang
kemudian kemarin baru ini muncul problem kantor kan, mau ngantor di mana, tentu kemudian itu eh, banyak kemudian di level birokrasi gitu itu dikesampingkan. Tuh lihat langsung ada yang pakai tadinya satu kementerian ya sudah diambil salah satu atau gedung di bawah kementerian ini udah langsung jadi gedung difungsikan menteri yang baru. Dan kita lihat yang di mana itu Bang Ara ya, Menteri Perumahan yang videonya terakhir viral-viral tentang dia marah-marah tentang mengenai gitu kan. Kinerja dari instansinya birokratnya. Tentu karena mungkin itu orang-orang yang ada di situ adalah yang tadinya bukan pada levelnya. Masa kementerian begini, dia lupa bahwa Kementerian Perumahan itu adalah kementerian baru gitu kan. Nah, mungkin ada alur birokrasi yang dia harus mesti surat itu harus harus konfirm dulu ke istana gitu kan. Karena dia belum punya kop, belum punya uh, infrastrukturnya gitu kan. Dia marah-marah karena sudah 1 minggu masa surat belum nyampe di Kejaksaan Agung gitu. Nah, ya, kalau sudah ada kopnya, sudah ada ininya 1 hari 2 hari selesai. Tapi itu gimana? Ada lembaga baru, belum ada infrastrukturnya, itu semua kan harus dari Kementerian Sekretariat Negara kan gitu untuk memfasilitasi semua. Nah, kadang bisa aja lambat di situ begitu. Jadi ya problem-problem ini akan muncul, tapi sekali lagi saya pikir eh, concernnya Prabowo sudah berpikir dengan cermat bahwa kabinet gemuk itu memang saya lihat ya tadi menteri bukan lagi sebagai jabatan yang kemudian simbol kekuasaan, tapi itu bagian dari menteri-menteri itu menjadi anak buah begitu, menjadi semacam dia seperti dirjen, dia harus bekerjanya lingkupnya terbatas. Mungkin itu bagian strategi politik Prabowo untuk biar kuat juga bisa, gitu kan? Yang mudah mengendalikan para menteri. Begitu, Ya, Bang Vicky. berarti kan semakin banyak ini juga semakin mungkin ada orang yang ya udahlah akhirnya yang penting kabinet ini kerja karena memang eh, apa ya namanya sebagian masyarakat kadang sebagian besar masyarakat itu juga apa ya menaruh harapan yang besar juga kepada kabinet ini gitu ya karena memang sebelum-sebelumnya gitu kita lihat di tahun 2014 bahwa di situ ada tagline ya ketika kemudian ada di tahun 2019 ya 19 itu ada tagline bahwa 2019 ganti presiden. Nah, ya itu waktu itu kan Bapak Presiden Prabowo sekarang ini juga Ya, yang jalankan. Tapi kan itu ya, ternyata gelombang masyarakat untuk mengganti presiden juga itu ternyata juga tidak terrealisasi gitu. Akhirnya eh, yang terpilih adalah Bapak Jokowi gitu. Kemudian di tahun ini di tahun 2024 bahwa ada gelombang lagi tuh. Adanya gelombang perubahan gitu ya. Dia diusung oleh Bapak Anies ya. Dan itu pun eh, akhirnya tidak bisa apa namanya ya masih karena tidak terpilih ya akhirnya tidak berlanjut gitu secara secara politik gitu. Terus kemudian akhirnya masyarakat juga melihat ini setiap gelombang-gelombang harapan baru ini tidak tidak terrealisasi gitu. Ditambah lagi ketika melihat yang kemarin-kemarin itu adalah menjadi individu-individu atau eh, ini apa namanya koalisi-koalisi ternyata sekarang bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo ini gitu ya. akhirnya kan menimbulkan ini loh kita ditinggalin nih gitu apakah itu akan nanti berefek juga ke kabinet dari Bapak Prabowo ini gitu. Ya, tentu ngefek. Jadi begini, mengapa kan, bahwa setiap pemilu itu pasti ada muncul kelompok atau sebagian masyarakat ya adanya itu alami betul menginginkan pemimpin atau gaya kepemimpinan atau model kepemimpinan yang itu eh, kebalikan dari yang pemimpinnya sekarang. Nah, di 2014 itu dasar perubahan adalah
ketidaksukaan dengan kepemimpinan presiden sebelumnya itu SBY yang dianggap terlalu pencitraan, terlalu apa birokratif, gitu kan, kurang adanya gebrakan. Nah, maka yang dibutuhkan muncullah sosok Jokowi, merakyat, mau belusukan begitu. Kemudian orang-orang yang kita Jokowi ini kemudian dianggap apa ya, dari kelompok masyarakat tertentu dianggap terlalu resistensi, terlalu menyerang gitu kelompok umat tertentu gitu kan. Nah, maka ini ada kemudian adalah muncul istilah politik identitas itu begitu. Nah, disitulah kemudian selalu ingin kepemimpinan sebaliknya Jokowi. Oh ternyata presiden yang diharapkan demokratis dan sebagainya ternyata banyak hal yang dia tidak sesuai dengan harapan publik. Sekali lagi, selalu semenjak adanya harapan dari pemimpin yang akan menggantikan. Tetapi ketika mulai eh, tidak sesuai dengan ekspektasi, muncul ingin menggantinya. Begitu. Jadi dasar dari adanya harapan publik atau harapan masyarakat bagian besar bukan karena adanya murni karena sebuah visi ya, suatu yang masyarakat bisa membaca, oh, naik kepemimpinan begini nanti dampaknya begini. Enggak, tetapi karena ketidaksenangan begitu. Ketidaksenangan dan pemimpinan sekarang ya di mana? Padahal itu produk yang dulu kita harapkan kan gitu. SBY dulu jadi karena harapannya adalah ya karena tampan laki-laki bisa pidato dengan baik gitu kan, bisa menjelaskan konsep dan sebagainya, ya, birokratif gitu besar itu. Nah, ketika kemudian banyak problem yang itu masyarakat kurang terlayani baik secara birokrasi, banyak problem gitu ya, pelayanan dan sebagainya. Kemudian itu dianggap sebagai satu masalah. Padahal itu adalah sebuah konsekuensi. Dulu ada berbagai calon yang sebenarnya lebih lebih kemudian apa ya lebih bisa langsung inilah ya. Tapi yang dipilih karena tadi lebih kepada selera begitu. Nah, di zaman Jokowi sama, gitu kan? Awalnya harapannya adalah bisa belusukan, bla 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 sebagainya. Kemudian ada munculnya adalah ketidaksinkronan antar lembaga, gitu kan? Antara polisi, tentara, pemberantasan korupsi, amburadul dan sebagainya, tata negara itu menjadi kacau sana sini, anggaran membengkak begitu. Nah, itu adalah konsekuensi karena dari kita ada dari pemimpin yang kita pilihan yang penting kan belusukan, yang penting. Jadi, nah muncullah keinginan pemimpin yang tegas. Nah, maka Prabowo adalah lahir dari adalah antitesisnya orang-orang yang kemarin memilih Prabowo dari 2019 termasuk yang 2024 adalah karena sebenarnya senangan dari cara kepemimpinannya Pak Jokowi. Nah, namun, nah ini anehnya memang di sini dilihat dari perjalanan ketika Prabowo gabung setelah 2019 ya menjadi satu dengan Jokowi, eh, seolah-olah kemudian bahwa di sini ada muncul kekuatan baru yaitu orang-orang yang ingin eh, meneruskan programnya Jokowi kan gitu, harapannya ke Prabowo. Nah, Prabowo akhirnya mendapat eh, dua ini ya, secara elektabilitas mendapatkan dua ceruk tadi orang-orang yang dari udah lama mendukungnya karena memang loyalis begitu. Yang kedua adalah orang-orangnya yang suka dengan programnya Jokowi gitu, infrastruktur dan sebagainya gitu. Ingin dilihat. Kalau kita lihat terakhir elektabilitas bukan elektabilitas tapi kepuasannya masyarakat terhadap Jokowi gitu kan eh, cukup dikatakanlah ya dari berbagai lembaga survei. Tapi di sisi lain kok milihnya nggak yang persis Jokowi, tapi kebalikan Jokowi. Nah, ini menjadi satu, kalau kita secara psikologi ini menjadi data yang menarik. Harusnya kalau kepuasannya tinggi terhadap Jokowi ya harusnya milihnya yang mirip-mirip dengan Jokowi kan.
buka belusukan dan sebagainya gitu kan. Ya kita tahu siapa. Tapi maaf, maaf, kalau yang dipilih ada sebaliknya. Berarti ada hal lain begitu. Sebenarnya angka kepuasan dari Jokowi itu ya dari perspektif mana nih? Kalau kayak tentu itu akan sangat drop sekali. Buktinya adalah masyarakat sekarang adalah sekali lagi sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena bisa Jokowi 2 periode, SBY juga bisa ada 2 periode. Ya, petahana itu selalu bisa menang. Ya, karena kita tahu culture di masyarakat kita, antropologi politik kita selalu tidak berpihak pada oposisi, tidak berpihak pada yang ini. Jadi memang selalu terbiasa kekuasaan itu menggunakan eh, apa birokrasi, menggunakan aparatur untuk kepentingan politik gitu. Jadi ketika pemilu netralitas namanya itu bukan sesuatu yang masyarakat sudah tahu persepsi masyarakat itu masyarakat kita itu menganggap itu hal yang sudah lumrah begitu kan, sudah menjadi budaya gitu, sudah bagian dari mentoler itu gitu. Jadi wajar gitu kan. Padahal itu ya ini kan memang tugas kita untuk mengedukasi untuk tidak ke depan kualitas pemilu kita, pekerjaan PR yang besar gitu. Nah, lalu bagaimana kemudian eh, tentang kabinet gitu ya, yang kemudian arahnya adalah kekuatan kabinet ini apakah yang diharapkan kan tadinya apakah ini juga salah satu sebagian ada kontribusinya Jokowi gitu kan dalam Ya. kabinet tidak ya tentu tidak lah. Ya ada yang mengatakan analisa bahwa adanya orang-orangnya Jokowi begitu orang-orang presiden sebelumnya itu adalah dalam satu sisi positifnya adalah dia sebagai proses dari transisi gitu. Karena ingin bahasa Prabowo ingin meneruskan kan gitu yang sudah baik. Jadi beberapa. Tapi di sisi lain itu ada semacam sinyal komunikasi politik bahwa pesan politik gitu ya, pesan secara psikologis gitu. Eh, yang dimana sebenarnya wakil presiden itu kan bukan sesuatu yang awalnya menjadi sesuatu ideal. Wakil presiden itu kalau kita mengingat bahwa bahkan Presiden Jokowi sendiri ataupun namanya tidak sebenarnya ini bukan pasangan yang ideal. Mbak Presiden semacam seperti dipaksakan begitu ya sebagai salah satu alternatif sebagai untuk menguji ya strategi kemenangan. Dan harapan ya tadi orang-orang yang birokrasi macam itu bisa masih mendukung. Nah eh, akhirnya perlu orang yang para para menteri yang kemudian dianggap bisa melindungi begitu. Ada semacam gimana itu ada sekumpulan menteri-menteri yang dari Jokowi ini untuk melindungi Wapres ini dari mungkin ya ya kita tahu kalau misalkan menteri-menterinya misalnya orang-orang baru semua gitu kan eh, Wapresnya nanti sudah sendirian ya beda-beda atau kemana ya sama-sama nggak tahu kalau menteri yang sudah lama udah ngerti gitu kan ya bisa mengcover bisa mengkondisikan lebih baik sehingga tidak ada muncul kesan yang fatal terjadi begitu ya wajar itu terjadi begitu Bang Vicky jadi ya terus kalau bicara tentang kabinet saya pikir ya akan terus masih dinamis begitu Prabowo akan menjadi yang kuat ya tentu saya pikir eh, tetap akan kuat mengingat bahwa kita tahu yang di belakangnya kemudian circle-nya seperti apa cengkeraman ini tidak terlalu walaupun manuver-manuver itu dilakukan. Prabowo adalah seorang kesatria begitu kan ya dia orang patriotik ya. Tetapi di situ ada Demokrat ada beberapa yang tidak punya kepentingan di 2029 jadi saya melihat ya itulah maka memang kabinetnya dibuat seperti itu gemuk tetapi menterinya dipecah-pecah gitu loh kan menambah nomenklatur baru begitu Pak Vicky.
Ya semoga dengan adanya kabinet yang memang sudah dibentuk itu membuat harapan-harapan masyarakat Indonesia itu cepat terrealisasi. Saya juga melihat ini Pak Prabowo ini memang sosok yang unik juga ya, ketika kemarin ternyata tiba-tiba gabung dengan Pak Jokowi itu kan sangat mengejutkan sekali para pendukung beliau. Tapi ternyata ketika kemarin baru dilantik, kemudian penyusunan kabinet, beliau dengan tegas ya dalam pernyataannya bahwa siapapun yang tidak sesuai dengan apa namanya, tidak sesuai dengan kerjaannya gitulah, maka akan saat itu juga harus mundur gitu ya. Itu kan memang pernyataan tegas, walaupun mungkin nggak tahu juga nih ke depannya seperti apa. Nah, kalau menurut Pak Arif ini, kira-kira dengan statement beliau seperti itu, akan konsisten nggak untuk kemudian kalau salah ya udah ganti, atau hanya sekedar reshuffle kayak berkala gitu, kayak kemarin-kemarin kita ngeliat ya, ganti terus, apa sih yang salah dan sebagainya, kan kita akhirnya kenapa reshuffle, kan ke akhirnya mikirnya kita, oh mungkin belum ada jatah menteri tuh akhirnya kita naikin dulu. Nah, apakah nanti akan seperti itu juga dengan pernyataan Pak Prabowo yang Oke. tegas tadi? Oke, kita coba lihat dari sini, dari sudut pandang mencoba mereka dari kepemimpinan atau seorang karakteristik Pak Presiden Prabowo. Pak Prabowo dan itu diimage-kan begitu, bahwa kita lihat sejarah bahwa dia dari militer menjadi sosok yang tulus gitu kan, ikhlas, kemudian tidak kejam, tidak pernah melakukan manuver-manuver yang itu untuk pribadi, ya, untuk dia selalu tampak terlihat, ya, dia tidak pernah terlihat seperti pandai menyembunyikan niatnya kan. Ada yang sempat analis politik menyebutkan itu bahwa Pak Prabowo ini secara psikologis kepemimpinan yang ingin ditunjukkan adalah kepemimpinan yang tulus, kepemimpinan yang apa adanya begitu. Dalam artian apa adanya itu eh, seperti kepemimpinan seorang elit gitu ya, yang punya intelektualitas, ya, tidak pandai dalam menyembunyikan niatannya. Nah, berkaitan dengan eh, kata-kata, ya, berkaitan dengan ancaman-ancaman terhadap anak buahnya, ya, kita buktikan karena memang tidak pernah ada cerita istilah Prabowo memecat atau melakukan kemudian tidak terlihat salah atau apa begitu, kemudian dia melakukan manuver yang kemudian menikam lawan begitu. Kan ada cerita itu. Di mana Gerindra melakukan itu? Apa dari seorang Prabowo ketika mendukung siapa atau siapa, tidak, selalu terlihat linear, kan? Nah, apakah dia berani secara kalau dikatakan tegas untuk terhadap kementerian? Tentu, ya, kalau kita lihat bukan bukan Pak Prabowo-nya, tapi kalau dari sisi Prabowo, asalkan ya, misalkan menteri tidak sesuai target dan sebagainya, tentu itu masih bisa, saya yakin seorang tipikal cara berpikir seorang eh, elit, ya, seorang apa, kalau turunan darah biru gitu, jarang kemudian dia secara tega gitu, tidak memenuhi target langsung kemudian main pecat, main enggak, ya, paling ya dibina dan sebagainya. Kalaupun eh, ada yang ingin diberhenti, ya yang main bukan itu, mungkin tangan satunya, ya, mungkin dari kejaksaan gitu kan, dari KPK, kemudian bermasalah ditangkap dan sebagainya gitu. Jadi, nah, dengan cara-cara itulah kemudian dia, misi dia ingin kemudian, oh, dia udah merasa cocok nih dengan orang ini, ya, tentu akan dia memerintah tangan kanannya untuk kemudian meminta mengundurkan diri mungkin kan gitu. Jadi kan mungkin ada cerita
Anies Baswedan dulu ya, yang kemudian tiba-tiba di tengah malam mata Pak Jokowi mengumumkan reshuffle gitu, atau Ya, tiba-tiba ada berapa yang diganti, tidak. Saya yakin yang sebenarnya yang bermain dan di dalam kementerian-kementerian ini adalah tidak sepenuhnya Prabowo turun langsung. Saya yakin dalam hal memilih orang dan sebagainya, dia percayakan orang-orangnya. Bahkan mungkin nanti berkaitan dengan evaluasi dan sebagainya, dia sangat punya, ya seperti orang-orang keraton ya, politik keraton gitu kan, orang-orang ring dekat ini, gitu kan, ring satu. Kita tahu lah ya, Dasko dan sebagainya. Kita lihat kemarin pas undang-undang pilkada itu mau direvisi itu kan, ya, memuluskan ketika masih di balik atau di ini masih barangnya Jokowi kan, itu ada yang mengatakan media begitu. ya, Ketika sudah di level nasional, walaupun itu juga Dasko ya, di mana orang orang terdekat Prabowo gitu yang bermain itu, yang meloloskan Kaisang kan itu. Nah, Prabowo melihat dia sudah harus bisa mengambil sikap. Nah, dalam hal kedaruratan dia, yang dia lihat adalah masa begitu. Prabowo ini tipe orang yang nggak tegaan gitu ya. Makanya dia menjadi 9 tahun 98 itu menjadi kambing hitam. Banyak orang pakar HAM bahkan Munir pun mengatakan itu. Pak Gus Dur gitu kan. Prabowo ini, Prabowo ya, seorang Prabowo ini adalah yang memang saya melihat kesan publik gitu ya, dia memang sudah menjadi cita-cita presiden itu udah lama, dia ingin selalu menjadi yang terbaik dan sebagainya, tapi dia tidak pernah belajar tentang kemunafikan, belajar apa ya, bukan belajar tentang hal-hal yang eh, pentingnya untuk menikam dari belakang dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadi apa ya, menjadi di sisi lain kekuatan, di sisi lain itu bisa menjadi kelemahannya begitu. Tapi kan dia ada orang-orang yang di belakang yang siap damping, siap up ibaratnya. Ya, kita tahu secara belak-belakan kan orang-orang terdekatnya masuk kabinet semua, bahkan keluarga, dan itu semacam sinyal bahwa memang Mbak Prabowo ini, kecuali ada hal-hal darurat ya, bangga dengan kepemimpinan militeristiknya, itu akan berbeda. kalau kita melihat tadi ya Pak Prabowo atau mungkin karena beliau juga adalah seorang ketua partai sehingga jadi rasanya tuh berbeda dengan yang mungkin yang sebelumnya gitu karena kemarin juga sudah di apa ya dikasih adjustment gitu bahwa petugas partai gitu. Nah, sementara sekarang kan Mbak Prabowo ini adalah seorang yang memang ya ketua partai dan eh, saya pernah juga mendengarkan Fahri Fahri Hamzah ya bahwa beliau mengatakan yang cocok jadi presiden adalah ya ketua partai. Jadi karena akan lebih mudah untuk mengendalikan semuanya gitu. Mungkin gitu ya. Nah, sekarang terkait ini Pak, harapan masyarakat ketika eh, bahwa kabinet ini ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Dan apa akan dampaknya? Apakah nanti akan juga akan berdampak seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa apa namanya akan ada Kecewaan. gelombang perubahan dan Ya, sebagainya ya, gitu. ya, ya. Oke. Perlu diingat, orang-orang yang memilih Prabowo kali ini, gitu kan, berbeda di 2014. 2014 itu betul-betul orang-orang yang oposisi kan yang menang kan. Tapi di 2019 ini ada di tengah-tengah. Orang yang memang tidak suka Jokowi gitu kan, tapi sangat senang Prabowo kan, loyalis Prabowo yang kata. Dan yang kedua, tentang apa yang dilakukan Prabowo, tentang kabinet gemuk dan sebagainya. Itu bagi para pendukung atau yang memilih Prabowo, nyoblos Prabowo, itu bukan sesuatu yang mengagetkan. Itu memang sudah mereka memprediksi bahwa Prabowo, bagi orang-orang yang paham ya, orang-orang yang dari kemudian orang intelektual ini yang memang mendukung Prabowo, itu adalah memang ya wajar mereka dari awal sudah begitu.
Bahkan di 2019, 2014, tipikal Prabowo juga sudah terlihat gitu loh. Jadi ini bukan hal yang asing. Kembali putusan masyarakat memilih Prabowo satu karena tidak ada pilihan, pilihan dua yang lain Anies Baswedan misal contoh sebagai orang-orang intelektualitas tinggi dan sebagainya. Tetapi bagi masyarakat bawah mereka tidak terwakili. Ini secara kalau kita bicara konsep diri ya, secara representatif gitu ya, tidak merasa terwakili oleh kelompoknya Mas Anies ini. Bahasanya dan sebagainya merasa bahwa orang yang berpendidikan tinggi lah yang berhak berkuasa gitu loh. Ya kan, yang bisa memperbaiki bangsa. Sementara selama ini yang kasus korupsi dan sebagainya bla 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 orang yang nipu dan di fakta di masyarakat banyak orang-orang yang dari pendidikan tinggi gitu loh. Nah, itu sudah selesai di zaman SBY, zaman penjelasan SBY. Waktu SBY melawan Megawati, salah satu pertimbangannya, salah satunya adalah gaya bicara SBY yang runtut gitu kan, yang kelihatan akademis gitu. Di di zaman ini 2024, eh, masyarakat sebagian besar sudah lama menanti Pak Prabowo. Kemarin-kemarin ketika sebenarnya udah memilih Prabowo, milih ke Jokowi dulu. Nah, udahlah ini saatnya kasihan. Ya ada tiga hal ya yang kenapa orang milih. Pertama memang loyalis, gitu ya. Yang kedua karena ingin yang apa namanya Jokowi garis keras gitu ya. Jokowi garis keras tapi bukan karena gaya leadershipnya, tapi ya orang-orang yang mungkin eh, selama ini proyeknya atau memiliki hubungan yang karena kuantitas bukan karena selera gitu, atau lebih karena program. Dia takut kalau kalau dari lawan politiknya programnya nggak suka karena maka kubu Jokowi terpecah. Orang-orang relawannya itu ada dua relawan yang tetap ke Ganjar atau akhirnya ke Prabowo. Gak ada yang ke Anies kayaknya. Nah, terus yang ketiga masyarakat kita ya, yang karena pilihan-pilihan yang milih karena Prabowo itu satu karena kasih harus tua gitu kan, nyala-nyala lagi gitu. Atau yang ketiga karena juga apa namanya dia dari para kiainya atau ulamanya memilih Prabowo tegas gitu kan dari pokoknya karena popularitas yang sudah lama begitu. Nah, ini yang menyebabkan unggul dari tiga hal ini. Selain tadi mengatakan bahwa ada intervensi penguasa waktu Pilpres kemarin, misalkan ada ulat bansos dan sebagainya, itu hanya mungkin hanya menyumbang berapa persen gitu. Tetapi Pak Prabowo itu sudah megang ini. Jadi memang secara teori, kalau kita tentang survei orang mengatakan bahwa itu survei, anda memang betul, ya. Aku rasanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang kita sayangkan kan bukan bukan itunya gitu. Kita bicara kemarin Pilpres 2024 kemarin adalah yang kita sayangkan adalah ini proses gitu kan, gitu. Baik, kenapa Gibran gitu kan dengan cara seperti itu MK Ya, begitu. Dari beberapa orang-orang Prabowo yang cukup kuat begitu orang yang di sekitarnya begini mengatakan bahwa ya dalam politik kali ini Prabowo diminta menjadi apa ya, orang yang realistis gitu orang yang ya tadi berperang tapi kadang memang harus ada yang sifatnya kotor begitu. Sifatnya ya mau tidak alternatif gitu ya. Karena waktu itu sebenarnya yang jadi wapresnya kan pilihannya adalah sebenarnya dari Jokowi itu pinginnya menggabungkan itu. Ya, itu terlihat. Nah, ketika ada maka ketika Ganjar mulai mau ditarik Jokowi nih buat dipasangkan Prabowo, maka Megawati dan buru-buru mengumumkan Ganjar calon presiden. Nah, dari situ nada pilih Jokowi. Dia ditekan yang kemudian ya terpaksa ya sih itu si Gibran itu yang maju. Satu ada kesan melindungi dirinya, gitu kan, dari seluruh keluarga. Begini, Mas, seorang pemimpin itu psikologisnya begini. Orang psikologisnya dia memperhatikan orang-orang yang dulu berjasa dengannya, orang-orang di sekitarnya. Pasti juga akan berpikir ketika mereka meminta ya eh, untuk ada perlindungan gitu. Nasibnya setelah dia nggak berkuasa. Tentu dia berpikir di situ. Ya,
Kalau anak-anaknya nggak masuk politik, apa iya? Misalkan setelah ini siapa Gibran itu mereka buka bisa betul buka, bisa mendapat modal dengan mudah dan sebagainya. Tentu tidak, bisa aja bisnisnya juga dihancurkan gitu kan. Nah, ini kekhawatiran-kekhawatiran seorang pemimpin yang memang dari awal tidak menyiapkan ya proses selanjutnya. Beda dengan SBY, dia korbankan T, gitu kan? Dia lakukan, SBY juga melakukan sama. Ya cuma yang dia kudeta cuma partai doang kan. Aneh. Ya, dikorbankan itu 2022. Dia berbicara menggulingkan Anas Urbaningrum di 2012 gitu ya. Untuk tetap supaya ini mau suara Demokrat turun jauh gitu kan. Kelihatan sekali. Waktu itu SBY kalau nggak cermat gitu ya. Pil Pilgub Jakarta, AHY nggak jadi seperti sekarang. Sepadan loh, Menko. Itu ada kalkulasinya politik. Ya, kalau kita mempelajari psikologi politik juga ada ilmu bagaimana pesan publik, bagaimana bisa diterima. Ya memang selalu kita bicara kepemimpinan politik tidak seolah melulu tentang kompetensi, gitu kan, kepakaran, gitu kan. Tapi ada familiar. Caimin loh dulu yang kita kenal apa ya, akhirnya jadi wapres gitu kan, calon Ya. wakil presiden, calon wakil presiden. Lama kelamaan mungkin ya Gibran bisa aja masyarakat kemudian bisa mulai menerima, gitu. Mulai ada semacam ya sudahlah begitu ya, memang begitu adanya begitu ya. Kalau dia kemudian bisa kemudian belajar untuk tidak terlalu wah begitu ya, tidak membuat bener-bener lagi gitu kan, bisa lama akan masyarakat juga punya empati, tentu begitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa AHY akan mengalahkan pamornya si Gibran. Memang AHY ini di background kan hampir tanpa cacat masalahnya, tanpa blue. Ayah saja itu karena ayahnya begitu kan aja. Saya waktu pas Anies Baswedan gagal membeli, beliau juga menggunakan pilihan bahasa yang tepat, tidak kemudian marah-marah dan sebagainya, yang melakukan keji dan bla 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 dan dibeginikan ayah, bukan dia. Iya. Nah, ini dalam dalam politik itu begitu. Nah, kita harus membalikkan kata-kata karena untuk menimbulkan kesan publik, ya, pencitraan sebagainya. Oke, gitu Bang. Mungkin Pak Wif. untuk Berarti hari ini. memang di kabinet baru Pak Prabowo ini selain harapan dari masyarakat kita, seperti kita rakyat biasa, juga ada harapan-harapan juga yang dari apa namanya, ya orang-orang yang berkepentingan lah untuk meningkatkan elektabilitasnya gitu lah ya, mungkin ya. Jadi untuk menaruh harapan yang besar terhadap Prabowo yang memang sosoknya luar biasa ya, kita lihat tadi juga Pak Arief sudah mengatakan begitu. eh, Ya, harapannya adalah ini. Nah, harapannya adalah harapan yang lama gitu, yang Indonesia Jaya begitu kan ya, karena lebih kepada tidak ada harapan spesifik begitu. Beda dengan 2014. 2014 hampir seluruh masyarakat, kenapa Jokowi bisa menang waktu itu adalah harapannya adalah masyarakat kaum bawah itu merasakan keadilan, merasakan pelayanan publik yang baik dan tidak tidak menyangka dengan infrastruktur, malah justru waktu itu ininya bukan bukan infrastruktur tol itu enggak, tapi ya sebagian pendukung Jokowi yang kemudian melawan Jokowi karena kecewa juga, ya kecewa karena ya akhirnya orang biasa aja begitu gitu memajukan anaknya. Mungkin waktu itu kalau Prabowo yang mengajukan ponakannya gitu untuk meneruskan itu, masyarakat heran. Maka ketika sekarang keluarga Prabowo masuk kabinet begitu atau cawe-cawe di kabinet, orang nggak heran. Ini beda dengan Jokowi. Semua masyarakat menginginkan, berharap Jokowi sebagai rakyat biasa menjadi teladan. Ternyata di akhir yang membuat orang itu semua tidak percaya lagi dengan orang sipil, dengan orang biasa, dan eh, apalagi bahalnya adalah tidak percaya lagi dengan demokrasi karena dari ya yang dilakukan di akhir-akhir Jokowi
eh, anaknya Gibran itu, kemudian apa yang dia lakukan di cawe-cawe di Pilpres 2024 itu sangat jelas begitu. Yang itu membuat orang itu kecewa. Tentu masyarakat tidak akan lupa jasa program ya, apa yang dilakukan ya baik seorang Pak Jokowi yang ketika udah pada balik ke Solo gitu. Bukan orang-orang yang menyambut ya, tapi saya yakin sebagian masyarakat juga berterima kasih. Tapi di sini tidak akan lupa dengan itu. 2024 Pilpres dan sebagainya ini masyarakat ya ada yang mulai gerakan ingin menghakimi dan sebagainya. Tadi itu inilah ya. Tapi yang jelas memang kalau dengan Prabowo semua masyarakat saya pikir terutama para yang selama ini berkecimpung politik atau akademisi, intelektual sudah memprediksi dan memang tidak terlalu menaruh em, harapan terlalu besar. Ya, kenapa begitu? Antusiasme kita terhadap politik sudah mulai menurun ya karena Jokowi. Kalau kita bisa, Jokowi itu buat salah satu dosanya, salah satu dampak yang dia lakukan gitu adalah merusak kepercayaan orang terhadap para Indonesia untuk kemudian terhadap nilai-nilai demokrasi, terhadap orang kesetaraan, ya. Orang bahwa orang sipil, orang biasa bisa kalau memimpin bagus tidak akan membangun nepotisme dan sebagainya, tapi itu dihancurkan. Sehingga masyarakat sekarang secara ekspektasi nggak terlalu berat, terlalu besar. Maka masyarakat biasa, masyarakat ekonomi terhadap Prabowo nggak ada yang berekspektasi terlalu tinggi. Beda dengan 2014. 2014 euforia luar biasa. Begitu pas tadi semua ya ini di arah-arah semua menjadi apa ya sudut kamera itu langsung ingin adanya perubahan-perubahan itu loh. Tapi yang Ya. ini enggak, yang ini lebih kepada cari kesalahan-kesalahan gitu loh. Misalnya tadi Yandri Susanto gitu kan masalah kop surat, kemudian apa-apa. Terus dicari terus. Jadi bukan karena ingin menanti gebrakan tidak, tetapi sekarang motifnya adalah hanya untuk mencari apa ya semacam bukan cibiran ya untuk kemudian eh, kita diolah gitu di ya sebagai untuk gerakan anak memang ini bukan yang diharapkan oleh masyarakat demokrasis. Jadi ada masih ada gerakan, masih ada satu yang kemudian ingin dinanti untuk di pull up ketika menteri-menteri yang melakukan kesalahan dan sebagainya untuk eh, presentera Prabowo itu tidak terlalu tinggi. Karena yang dikhawatirkan oleh masyarakat atau sosial sipil adalah Prabowo punya potensi otoriter. Nah, kepuasannya terlalu kuat, terlalu tinggi, apalagi sekarang kita DPR-nya tahu sendiri kan. Nah, ini sedang jadi motivasinya bukan karena harap, harap masyarakat tidak terlalu berharap sama Pak Prabowo. Nah, dia tahu Prabowo itu bagaimana dalam tetapi untuk mengantisipasi dia terlalu kuat memang sengaja sekarang udah mulai dimata-matai seluruh menteri-menterinya. Buat ini mulai disoroti di itu gitu kan dalam motifnya bukan untuk menjadi tapi untuk semacam bahwa nanti di 2029 ini itu menjadi penilaian harapan masyarakat pas di 2009 bukan Prabowo Ya. mesti adalah orang baru orang-orang yang siap ini masuk gitu kan seperti tokoh-tokoh muda ya Ya, ini baik. minta tegas terus 2029 coba kita lihat trennya apa Ya. Ya, terima kasih Pak Afif. Masya Allah nih ya 1 jam lebih kita ngobrol. Ternyata nggak kerasa betul. juga ya ternyata. Ya Itu banyak juga harapan dari masyarakat juga ya. Eh Mungkin sampai di sini dulu episode yang harap oke baru Kabinet Prabowo. Terima kasih Pak Afif ya sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol nih sama Ngopsi, ngobrolin psikologi dan bersama Hima Psikologi oke Insit. Mungkin nanti kita bisa lanjut di episode selanjutnya ya Pak Afif ya. ya baik oke Sehat-sehat kita selalu ngobrol ya. atau nanti ini kita bisa ya ngobrol psikologi perspektif mungkin psikologi channel ini untuk psikologi apa yang berkaitan dengan kepemimpinan gitu ya. Nah, Siap, mantap. tren-tren yang Nanti ada kita di masyarakat begitu. ya. Semoga ini kita bisa teman-teman yang menyaksikan ini kita bisa
mendapatkan insight-insight yang luar biasa dari Pak Afif ya. Dan semoga ini menjadi bermanfaat untuk semuanya. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Afif. Mungkin kita akhiri episode kali ini ya. Harapan baru Ya, Kabinet Prabowo. Semoga di kabinet ini kita semakin lebih mantap ya untuk memenuhi harapan sesuai dengan ekspektasi kita. Terima kasih untuk semuanya. Saya Vicky, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.